Halo anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Baiklah, sehat semua ya. Gimana, udah pada sarapan semua? Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, di sini Ibu akan mencek kehadiran kalian semua ya. Apakah semuanya hadir? Oke, bagus. Semuanya ada 26. Nah, baik anak-anak, kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang tahu apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, Sinta? Ya, betul, yaitu tentang KPK dan FPB. Baiklah, sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang wajib dikuasai dalam menentukan FPB dan KPK, yaitu ada 4. Ada yang tahu? Ya, bagus ya. Nah, yang pertama itu tentang faktor bilangan. Yang kedua yaitu tentang faktor persekutuan. Yang ketiga itu tentang faktor prima. Dan yang keempat yaitu faktorisasi prima. Nah, di sini ada yang tahu apa itu faktor bilangan? Ya, Tasya? Ya, bagus. Beri tepuk tangan pada Tasya. Jadi, faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Contohnya, faktor bilangan dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, yang kedua yaitu faktor persekutuan, yaitu faktor yang merupakan sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, contohnya itu ada 2 bilangan yang mau difaktorkan. Yang pertama itu adalah 8 dan 12. Ada yang tahu faktor dari 8 dan 12? Iya, Tono? Iya, bagus buat Tono. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 kita melihat cara pemfaktoran antara 8 dan 12 mana yang pemfaktorannya yang sama. Berarti ada 1, 2, dan 4. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang faktor prima. Ada yang tahu apa itu faktor prima? Ya, bagus. Faktor prima merupakan faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Contohnya, yang pertama itu ada 8. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di dalam faktor 8 ini yang termasuk pada bilangan primanya adalah 2. Nah, contoh yang kedua yaitu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, faktor prima dari 12 ada 2, yaitu 2 dan 3. Nah, FPB atau faktor persekutuan bilangan terbesar. Nah, baiklah anak-anak, ada yang tahu apa pengertian dari FPB? Ya, Tini? Oke, kurang tepat ya. Jadi, FPB itu adalah bilangan merupakan faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang mempunyai nilai terbesar di antara faktor persekutuan yang lainnya. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan bagaimana mencari FPB. Nah, Ibu akan memberi satu soal kepada kalian. Berapa FPB dari 8 dan 12? Iya, Arya? Ya, betul. Beri tepuk tangan pada Arya. Jadi, jawabannya yaitu FPB dari 8 dan 12 adalah 4.
Mengapa demikian? Nah, kita cari dulu faktor dari 8 dan 12 menggunakan poin faktor. Faktor dari 8 yaitu 2 dikali 2 dan 4. Terus 4 itu masih bisa dibagikan, yaitu 2 dengan 2. Lingkari mana yang merupakan bilangan prima. Sementara 12 yaitu faktornya 2 dengan 6. Terus 6 dan 6 itu masih bisa dibagikan, yaitu 2 dan 3. Lingkari mana yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor dari 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktor dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, cara menentukan FPB. Lihat dari kedua faktornya itu antara 8 dan 12 mana yang kembar dan pangkat paling kecil. Jadi yang kembar adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Dan pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ya, betul. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu cara mencari FPB? Oke, bagus ya, udah tahu semua ya. Nah, kita lanjut pada KPK. KPK juga sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, Ibu akan memberi soal tentang KPK. Carilah KPK dari 3 dan 4. Ya, Tiwi, berapa? Ya, salah ya Tiwi, bukan 10, tapi 12. Nah, mengapa 12? Yuk kita lihat. Nah, 3 dan 4. Pertama kita cari dulu menggunakan poin faktor, yaitu faktor dari 3 dan 4. 3 dibagikan, berapa pembagiannya? Yaitu 1 dan 3. Nah, lingkarin mana yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima dari pemfaktoran 3 yaitu adalah 3. Nah, kita sekarang mencari faktor dari 4, yaitu 2 dikali 2. Lingkari mana yang merupakan bilangan prima. Jadi, 3 pemfaktorannya sama dengan 3. Dan 4 pemfaktorannya 2 dikali 2, atau 2 di pangkat 2. Sehingga KPK dari 3 dan 4, ingat, apa cara mencari KPK? Yaitu semua bilangan dimasukkan dan bilangan yang kembar, yaitu yang dimasukkan pangkat yang paling tinggi. Sehingga KPK dari 3 dan 4 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, anak-anak, begitulah cara mencari KPK dan FPB. Sudah tahu semuanya? Ya, bagus untuk semuanya ya. Sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya.